Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Guru Aliyah selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Dinamika Pembangunan 2, dan yang saya banggakan adik-adik kelas 11 BDP 1 ya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama kita melalui Google Classroom ya, dan melalui video penjelasan pada kali ini. Untuk lebih dulu, perkenalkan dulu, nama saya Nur Khalifah. Saya dari mahasiswi Universitas Islam Jakarta yang insya Allah akan melakukan agenda PPL selama beberapa bulan ke depan dan mendampingi adik-adik kelas 11 BDP 1 ya. Mohon kerjasamanya, semoga kita semua dapat senantiasa melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Oke, pada pertemuan online kali ini ya, kita akan membahas mengenai pentingnya taat kepada aturan ya. Jadi kita akan membahas mengenai ketaatan ya. Oke, langsung aja. Nah, makna dari taat ya. Taat ini memiliki arti tunduk, yaitu maksudnya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kepada pemerintah dan lain sebagainya. Artian taat ini atau tunduk itu berlaku tidak curang gitu ya, atau setia. Jadi aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Jadi sebagai seorang muslim yang baik, ia harus senantiasa berusaha untuk tunduk dan patuh terhadap aturan yang telah dibuat gitu ya. Baik aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, oleh para pemimpin dan yang lainnya. Pemimpin di sini maksudnya adalah pemimpin dalam suatu negara gitu ya, pemimpin dalam suatu kelompok, organisasi, atau pemimpin dalam suatu keluarga. Itu juga harus kita taati juga gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam aturan taat ini ya, jadi ada beberapa tingkatan aturan gitu ya, yang harus kita taati gitu. Aturan yang paling tinggi itu adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aturan-aturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an gitu ya. Sementara itu untuk di bawah dari aturan yang udah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawahnya itu ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan as-sunnah atau hadis gitu ya. Jadi aturan yang pertama yang harus kita taati adalah aturan yang dibuat oleh Allah. Kemudian yang kedua, aturan yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawahnya lagi itu ada aturan yang dibuat oleh pemimpin gitu ya. Baik yang tadi sudah kita simak, baik pemimpin negara, pemimpin daerah gitu ya, ataupun pemimpin yang lainnya, termasuk di dalam pemimpin keluarga gitu ya. Jadi ada beberapa tingkatan aturan yang harus senantiasa kita taati gitu ya. Apalagi yang paling utama yang harus kita tanamkan di diri kita sendiri, taat pada aturan yang Allah Subhanahu wa taala sudah terapkan gitu ya, menjalani segala perintah yang telah ditegaskan dan menjauhi segala larangannya gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 59. Terlebih dahulu akan saya bacakan untuk ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah
ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dari pesan yang kita dapat ambil ya, di sini Allah telah menegaskan bahwa taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri ini maksudnya adalah para pemimpin ya. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran ya, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman, maka yang demikian itulah yang akan lebih baik akibatnya gitu ya. Kemudian kita langsung masuk ke dalam hukum tajwid pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Mari kita simak bareng-bareng. Yang pertama itu ada mad jaiz munfasil di kata ya ayyuhalladzina ya, ya ayyuhalladzina. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda ya. Itu namanya mad jaiz munfasil. Kemudian mad badal, huruf hamzah bertemu dengan hamzah ditandai dengan tanda alif dan tanda bendera ya. Tanda bendera di atas alif. Ini mad badal. Kemudian Allah ya, lam at-tahfim namanya. Jadi lafdu al-jalalah, lafaz Allah diawali oleh huruf berharokat dhammah ya. Ini namanya lam at-tafkhim. Jadi dibacanya tebal. Oke. Kemudian selanjutnya alif lam qamariyah ya. Alif lam qamariyah. Alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu hamzah. Ya, ini yang ditandai merah. Alif lam qamariyah. Wa ulil amri. Jadi lamnya dibaca jelas ya. Wa ulil amri. Kemudian ikhfa hakiki itu katanya fa'in tanazzatum. Fa'in tanazzatum ya. Jadi nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki yaitu huruf ta ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Kemudian selanjutnya ada mad tabi'i yaitu atau mad asli ya. Fi, jadi kasroh bertemu dengan huruf ya. Huruf yang berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun ya. Kemudian selanjutnya ada ikhfa hakiki lagi, syai'in farudduhu. Jadi kasroh tain bertemu dengan huruf fa. Kasroh tain atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki yaitu fa ya, namanya ikhfa hakiki. Kemudian alif lam syamsiyah. War rasul ya. War rasul, alif lam syamsiyah. Jadi alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu huruf ro ya, dan alif lamnya tidak dibaca langsung ke huruf ro yang bertasydid. Jadi dibacanya war rasuli itu. Kemudian selanjutnya idhar syafawi. Katanya in kuntum tu'minuna ya, jadi mim sukun bertemu dengan salah satu huruf idhar syafawi yaitu huruf ta ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ta. Jadi hukum bacaannya idhar syafawi. Kemudian ada lam at-tarqiq ya. Kalau tadi tafkhim, sekarang lam at-tarqiq. Jadi billah. Lafdu al-jalalah atau lafaz Allah itu diawali dengan huruf yang berharokat kasroh. Jadi dibacanya tipis ya. Billah ya. Kemudian selanjutnya idgham bi gunnah ya. Khairun wa ahsanu ya. Jadi domah tain atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu huruf waw ya. Adapun huruf idgham bi gunnah sendiri ada apa aja? Mim, ya, nun sama waw ya. Ya, nun, mim, waw itu huruf idgham bi gunnah. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada arti kosakata. Quran Surat An-Nisa ayat 59.
yaitu ya ayyuha artinya wahai, kemudian alladzina amanu orang-orang yang beriman, artinya atiullaha taatilah Allah, wa atiun rasulah dan taatilah rasul ya, wa ulil amri dan pemimpin ya, minkum di antara kalian, fa in tanaza'tum artinya jika kamu berbeda pendapat, kemudian fi syai'in itu artinya tentang sesuatu, kemudian farudduhu ya, farudduhu artinya maka kembalikanlah, kemudian ilallah kepada Allah, wan rasul dan rasulnya, in kuntum artinya jika kalian, tu'minuna beriman, billahi artinya kepada Allah, kemudian wal yaumil akhir artinya dan hari akhir, kemudian ada pula dzalika khairu yang demikian itu lebih utama ya, dan yang terakhir wa ahsanu ta'wila dan lebih baik akibatnya ya. Jadi ini ada arti kosakata ya. Nanti teman-teman semua adik-adik bisa dilihat berulang, dibaca berulang supaya lebih paham ya mengenai arti kata yang ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Oke, lanjut. Nah, adapun asbabun nuzul dari Quran surat An-Nisa ayat 59, Ibnu Abbas berkata, sebab turunnya ayat ini itu berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais As-Samhi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah atau perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Ya. As-Sadi berkata, sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin dalam syariah ya. Jadi ketika tidak ada Rasulullah, maka Rasulullah menurunkan Quran surat An-Nisa ayat 159 ini yang sebelumnya sudah kita simak ya bareng-bareng mengenai taat kepada pemimpin gitu ya. Jadi di dalam hal ini Ibnu Abbas berkata bahwa sebab turunnya ayat ini itu berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah yang diangkat oleh Rasulullah sebagai seorang pemimpin dalam perang yang diikutinya. Kemudian As-Sadi juga berkata sebab turunnya ayat ini berkenan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Jadi taat kepada pemimpin itu juga penting ya. Kemudian lanjut, taat kepada ulil amri. Imam Ibnu Abil Iz berkata, hukum menaati ulil amri adalah wajib selama tidak dalam kemaksiatan, meskipun mereka berbuat zolim terhadap kita, karena jika kita tidak menaatinya, maka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibandingkan kezoliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar atas kezoliman mereka dapat meleburkan dosa dan dapat melipat gandakan pahala gitu. Jadi dari pesan Imam Ibnu Abil Iz dapat kita pahami bahwa hukum menaati ulil amri itu wajib ya. Bagi kita sebagai seorang muslim yang paham gitu perintah-perintah Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, bahwa kita harus menaati ulil amri gitu ya, wajib selama tidak dalam kemaksiatan ya. Di sini poinnya selama tidak dalam kemaksiatan, meskipun mereka berbuat zolim kepada kita gitu ya, kita juga harus tetap patuh terhadap ulil amri tersebut gitu. Hal ini itu sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik dalam perkara yang ia sukai atau yang dia benci, kecuali dalam hal kemaksiatan ya. Hanya dalam perkara kemaksiatan ini tidak perlu kita ikuti gitu ya. Apabila diperintah untuk maksiat tidak boleh mendengar ya dan taat. Jadi kita sebagai umat manusia ya, umat muslim gitu ya, wajib dan harus senantiasa ditanamkan di diri kita sendiri bahwa taat kepada ulil amri itu hukumnya adalah wajib, meskipun ulil amri itu berbuat zalim terhadap kita gitu. Bahkan disebutkan di dalam Imam Ibnu Abil Is ya berkata, maka
jika kita tidak menaatinya, itu akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda gitu ya, dibandingkan kezoliman dari penguasa itu sendiri gitu loh. Jadi akibatnya justru lebih buruk gitu ya. Oleh karena itu, jika kita bersabar atas kezoliman yang mereka perbuat gitu, itu akan meleburkan dosa dan justru akan dapat dilipat gandakan pahalanya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh perilaku dari taat ya. Yang pertama itu melaksanakan rukun iman ya. Teman-teman udah paham ya, rukun iman itu ada 6 ya yang harus kita taati gitu ya. Kemudian yang kedua melaksanakan rukun Islam gitu. Ini adalah hal yang paling wajib, yang utama gitu ya. Dan ini merupakan salah satu taat pada aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala perbuat gitu ya, melaksanakan rukun iman dan melaksanakan rukun Islam. Kemudian perilaku yang ketiga yaitu patuh terhadap segala perintah Allah. Yang sebelumnya sudah kita simak, taat pada aturan ya, termasuk patuh terhadap segala perintah yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan yang telah Allah larang gitu ya. Kemudian yang selanjutnya contoh perilakunya patuh dan taat terhadap orang tua gitu ya, karena ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua gitu. Kemudian contoh yang terakhir ada patuh terhadap aturan pemerintah yang berlaku. Jadi contoh-contoh dari perilaku taat ini yang seharusnya senantiasa kita tanamkan di diri kita pribadi, terutama adik-adik sebagai penerus bangsa gitu ya, yang harus senantiasa menaati semua aturan yang ada, termasuk aturan dari pemerintah gitu ya, aturan dari pemimpin kita, patuh dan taat kepada orang tua gitu ya. Dan yang paling utama adalah patuh dan taat pada aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perbuat. Oke. Nah, sampai sini alhamdulillah pada pertemuan pertama kali ini kita telah selesai pada pembahasan taat pada aturan ya, ketaatan. Adapun kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, nanti bisa langsung diskusi di Google Classroom ya, teman-teman ya. Atau nanti akan saya cantumkan nomor WhatsApp saya. Apabila ada yang mau tanya lewat via WhatsApp itu boleh banget. Nanti boleh langsung informasikan nama dan kelasnya aja. Dan nanti akan saya kirimkan tugas ya, tugas untuk hari ini, harap nanti dicek di kolom tugas. Semoga teman-teman bisa dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan ya mengenai pembahasan taat pada aturan ini. Semoga kita semua dapat merealisasikan ilmunya dengan bermanfaat. Adapun nanti untuk tugasnya diharapkan untuk mengerjakan semua ya. Kemudian nanti ada nilai tambahan untuk pengumpulan tugas yang paling duluan gitu ya, yang paling lebih dulu. Nanti ada nilai tambahannya. Oke, sekiranya itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.